selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Saudara tahu ada pos di samping sejajar itu. Pernah main-main ke pos itu? Pernah. Pernah duduk-duduk? Pernah. Di tempat itu pernah lihat ada CCTV? CCTV lihat. Layarnya, monitornya ada kelihatan Lihat. toh? Saudara disuruh ambil. Siapa tadi yang menyuruh? Pak Irfan, Pak Cuk. Pak Cuk. Ambil CCTV ada di tempat pos yang ada terdakwa itu. Iya, betul. Betul. Dia kasih tahu apa isinya? Beliau hanya bilang CCTV aja. Oh, CCTV. Enggak nanya CCTV dari mana? Enggak. Saat saudara ambil CCTV di saat suasana itu hidup atau udah enggak ada lagi? Saya ke situ hanya tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil. Kapan saudara tahu bahwa di situ udah enggak ada CCTV? Maksudnya Pak? Kapan saksi tahu CCTV sudah nggak ada di pos itu? Setelah kejadian atau belum ada publikasi atau diketahui bahwa itu CCTV diambil? Kapan? Saya nggak paham maksudnya Pak. Cuma saya di situ hanya suruh ngambil CCTV aja. Oke. CCTV penekanan dari si Cuk itu bahwa CCTV yang baru atau memang asli dari terdakwa itu? Keberatan yang mulia. Ini terdakwa ditanya. tidak pernah, terdakwa tidak, saksi mengatakan terdakwa tidak ada di lokasi dan bukan berasal dari terdakwa. Saya tanya, apakah saudara tahu karena diambil CCTV itu tidak lagi kelihatan di pos itu? Jangan dipotong dulu. Lanjut. Saya tidak tahu. Tidak Intinya saya ke situ kan hanya ngambil CCTV Pak. Itu setelah saya terima langsung saya serahkan ke Pak Cuk. CCTV itu tidak tahu apakah itu dari pos atau dibeli yang baru, nggak tahu. Saya tidak tahu. Terima kasih, dilanjutkan. Izin majelis memperlihatkan. Keberatan yang mulia, saudara saksi tidak pernah melihat DVR. Sudah dijawab berkali-kali. Lebih dari 3 kali disampaikan saksi hanya menerima kantong plastik. Nggak usah kita berdebat di situ. Sudah cukup, tunggu dulu. Gini saja ya, tadi saksi ini sudah menjelaskan bahwa dia hanya melihat kantong plastik yang di dalamnya itulah yang mau kita perlihatkan Bapak Ketua sudah Majelis. dibungkus. Ya, itu saja yang dia lihat. Ya, kemudian dia tidak tahu proses pergantiannya. Ya, nah sekarang yang mau diperlihatkan apa? Tidak relevan yang mulia karena saudara saksi mengatakan hanya melihat kantong plastik. Ya. Izin Bapak Ketua Hanya Majelis. sebatas untuk melihat ya Itu. ini kan di dalam Plastik. ya. Plastiknya aja yang mau diperlihatkan. Ya, Setuju, makanya Yang Mulia. jangan dekat Setuju, dulu. Yang Mulia. Ya, itu saja kok yang mau diperlihatkan. Kan Betul. kalau dia dalamnya dia tidak tahu. Kan sudah dijelaskan tadi sama dia Pak. Silakan plastiknya yang saat itu apa yang mau diperlihatkan? Ya, Nggak usah dibongkar lah, dalamnya aja nggak tahu kok. tidak dosnya dia. Kalau dia nggak tahu nanti kan dia jawab itu. Nggak usah. Silakan. Enggak, waktu itu dibungkus plastik. Ada plastiknya enggak? Plastiknya ada enggak? Tidak ada. Hah? Hah? Saya nggak tahu karena saya tahu saya di dalam plastik. Bentuknya plastik itu kan iya. Jadi saya praktekin. Jadi seperti ini plastik hitam, ya itu ada double plastiknya. Nah di situ, di sini di lakban warna bening. Untuk dalamnya saya nggak tahu. Jadi hanya bentuknya kayak kotak. Sudah jawab itu. Sebenarnya kan pertanyaannya simpel itu. Kan itu masuk dalam plastik.
Yang ditanyakan itu yang di dalam plastik itu bentuknya kotakan atau tidak, itu aja yang ditanya. Bentuknya kontakan. Kotakan ya Iya. sudah. Sudah cukup. Tidak ada yang harus diberat-beratkan di situ. Cukup Kan Ketua dia Majelis. tidak melihat dalamnya. Cukup. Cukup ya. Baik, silakan dari penasihat hukum. Tadi saudara saksi sudah menjelaskan tidak pernah melihat terdakwa Arif Rahman di hari pengambilan plastik hitam tadi ya? Iya. Baik. Apakah pernah mendengar saudara Cuk atau saudara Irfan berkomunikasi dengan saudara Arif Rahman di hari itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi, oke. Sudah berapa lama saudara saksi mengenal saudara terdakwa Arif Rahman? Pada saat beliau itu pangkat kompol ya. Berapa tahun kira-kira? Ya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Berarti sering berinteraksi dengan saudara terdakwa ya? Karena beliau dulu anak buahnya Pak Sambo. Oke. Dari pengalaman saudara saksi, bagaimana kesan saudara saksi terhadap terdakwa? Orangnya? Beliau sih baik, perhatian sama anak buah. Itu aja. Itu aja. Sama atasan selalu menurut atau dia kelihatannya suka membantah apa gimana? Ya mungkin kalau masalah bantah apa saya tidak tahu ya. Itu kan pribadi masing-masing. Oke. Tidak pernah mendengar tapi ya membantah. Tidak pernah. Tidak pernah mendengar. Oke. Mengetahui pernah melihat saudara terdakwa bekerja atau mendampingi saudara terdakwa untuk bekerja? Tidak. Oh, jadi sebatas ketemu sehari-hari? Sebatas hanya ketemu biasa sebagai bawahan. Baik. Cukup majelis? Cukup. Itu saja. Karena tidak ada hubungan dengan terdakwa jadi kita tidak ada pertanyaan lain. Ada mau tanya lagi? Sedikit saya tambahkan majelis. Saudara saksi ya, tadi saksi kan bekerja di propos di Pak ini PHL ya? PHL. Ya di bawah Pak Perdi ya, Betul. Perdi Sambo. Betul. Tugas sehari-hari saudara saksi di sana apa saja? Hanya sebagai tukang bersih-bersih aja. Tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih ruangan, terus kalau beli makan untuk anggota itu aja. Oh begitu. Nah pada saat tadi saudara saksi kan selalu standby ya di tempatnya ruangnya Pak Perdi Sambo ya? Di ruang pantry saya Pantry. ininya, iya. Di tanggal 9 maupun tanggal 10, saudara saksi pernah siapa aja yang sering datang? Apakah terdakwa Arif Rahman pernah selalu datang ruang Perdi Sambo? Saya nggak ingat, Benar saudara saksi nggak ingat? nggak ingat. Selain dari Arif Rahman, apakah sih pernah melihat yang lain dari Cuk? Kalau Pak Cuk itu kan stafnya beliau langsung, jadi setiap hari bisa lihat. Lihat langsung ya. Cukup majelis. Cukup. Dari sini cukup. Baik. Sedikit ya, saudara saksi ya. Baik Pak. Saudara kan tadi menjelaskan PHL ya, PHL Betul. di ruangan Pak Kadif ya. Di Pak Kadif betul Pak. Ya. Di sana posisi saudara tentu melayani Pak Kadif ya, betul. Pak Kadif dan anggota Anggota, staf. termasuk dalam hal apa saja layanan yang saudara berikan? Bersih-bersih, terus kalau bikin minum untuk tamu, Terus apa lagi? beli makan itu aja Pak. Ya, artinya kalau ada tamu yang datang ke beliau, saudara tahu. Betul. Nah, posisi tempat duduk saudara bisa melihat siapa yang datang kalau ada tamu dari Pak Kadif. Maksudnya Pak? Enggak, posisi tempat duduk saudara itu bisa memungkinkan tidak saudara melihat siapa tamu yang datang, tamunya Pak Kadif itu? Bisa Pak, Bisa. bisa. Bisa digambarkan, misalkan saudara tempat duduknya di mana, pintu masuknya Pak Kadif di mana gitu. Pintu jadi tempat duduk saya itu di belakang pantry Pak. Tapi saya lebih banyak duduk di gang. Jika Jadi kalau ada tamu yang keluar masuk saya bisa tahu. bisa tahu. Iya Pak. Kemudian katakanlah kalau tamu itu butuh minum, yang bikinkan siapa? Saya yang bikin Pak. Saudara. Artinya selain saudara bisa melihat siapa yang masuk tamunya, saudara juga bisa memastikan siapa tamunya ketika saudara ngantar minuman itu. Betul. Baik. Antara tanggal 8 sampai tanggal 10, apakah saudara melihat siapa tamu beliau yang hadir?
Untuk siapa sajanya saya tidak ingat, Tidak Pak. tahu. Iya, Nah, saudara kan tadi mengatakan kenal dengan terdakwa Arif Rahman ini ya. betul. Nah, antara tanggal 9 deh, tanggal 9 sampai tanggal 12 apakah saudara tahu terdakwa ini menghadap Pak Kadif? Kalau tidak salah pernah, tapi malam. Malam. Iya, Jam berapa itu? setelah Bada Maghrib kalau tidak salah. Pada Maghrib. Dengan siapa? Sendiri, Sendiri. Sendiri atau dengan siapa? sendiri beliau. Sendiri. Sendiri, Pak. Dalam persidangan terdahulu menurut terdakwa AK katanya dia dengan Pak AK. Saya hanya mengingatkan saja. Sendiri atau dengan Pak AK? Sama Pak Haka, Pak. Sama Pak Iya. AK. Habis Maghrib, Coba diingat lagi, betul seperti itu? betul. Betul. Tanggal berapa ingat saudara? Untuk tanggalnya saya nggak tahu Artinya pasti. setelah tanggal 9. Iya, Tidak lama setelah tanggal 9. Peristiwa setelah tanggal 8 itu. betul, Pak. Tidak lama setelah saudara diminta untuk mengambil DVR dari Irfan tadi. Betul, tidak lama setelah ambil CCTV. Baik. Saudara bisa memastikan bahwa yang menghadap ini terdakwa dengan Pak Haka? Siapa? Saudara bisa memastikan bahwa terdakwa ini dengan Pak Haka yang menghadap setelah maghrib itu? Bisa. Ketika saudara mengantarkan minuman itu? Iya. Nah, berapa lama mereka menghadap Pak Kadif? Untuk pastinya saya nggak tahu, Nggak Pak. tahu. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV Ini aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Saudara ikut ditempatkan di Patsus? Ikut yang mulia. Selama berapa hari? 30 hari.
Saudara ikut disidangkan kode etik? Disidangkan. Apa hukuman yang saudara terima? Demosi 1 tahun, patsus 30 hari. Demosi selama 1 tahun? Ya. Dan sudah dinonaktifkan dari jabatan sudah saudara? Sudah dinonaktifkan. Bahwa di kemudian hari, kapan saudara mengetahui bahwa ini tidak seperti yang diceritakan saudara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Itu waktu saya kan belum pernah diambil keterangan. Jadi pada tanggal 8 itu saya dipanggil oleh tim sus menanyakan, menunjukkan CCTV. CCTV itu, oh ini nih, saya bilang itu kan nggak ada suara. Itu tidak ada suara dan isinya apapun semua belum diambil keterangan. Selanjutnya saya langsung dipatsus. Tanpa diperiksa? Waktu itu belum diperiksa. Belum diperiksa. Baru setelah dipatsus baru saudara diperiksa? Ya, yang mulia. Atas peristiwa kayak gini saudara merasa dibohongi? Iya yang mulia. Bagaimana perasaan saudara sampai akhirnya kayak gini? Sedih. Sedihnya? Ya, yang paling menderita itu anak istri saya. Kenapa? Iya. Kalau saya mungkin tegar, tapi sampai saat ini anak istri saya itu shock. Ini mau sidang ini mungkin melihat shock. Kenapa shock? Ya, kita mengetahui yang kita ketahui, ya, kita terbawa-bawa. Karena beritanya ternyata dari yang saya dapatkan selama ini, ternyata di prank. Jadi yang saya terima itu ya ini, memang terjadinya seperti itu. Yang kita dapatkan ya seperti itu. Ternyata beda. Itu saya tahunya tanggal 5 ya. Tanggal 5 bulan Agustus mulai ribut di medsos. Tanggal 8 kalau nggak salah ada pernyataan resmi bahwa ini semuanya rekayasa. Ya. Ya mungkin kalau saudara mungkin masih tidak seberapa karena saudara tidak ikut di PTDH dan saudara sudah mendapatkan bintang 1. Bukan masalah itu yang mulia. Bagaimana? Saya ini punya keluarga, punya anak. Bisa dibayangkan yang mulia, bila kejadian yang saya alami ini, termasuk rekan-rekan saya semua ini, dialami oleh kita. Jadi yang sampai sekarang berat, ini kalau ngobrol-ngobrol sama anak-anak junior saya ini, ada yang letnan 2, ada yang kapten, ya ceritanya seperti itu. Yang paling berat hukumannya itu sebenarnya bukan patsusnya, beban yang kami terima ini terhadap anak kami, istri kami, keluarga kami itu yang paling berat yang mulia. Tidak mungkin hilang ya? Siap yang mulia. Ya. Itu siap. Terus kemudian artinya dari situ bagaimana perasaan saudara? Saudara tahu bahwa dari awal, oh berarti ada yang salah nih. Siap. Saya sudah mulai bingung yang mulia. Terus tiba-tiba sebelum kami keluar, beliau tiba-tiba menangis lagi yang mulia. Menangis ngelihat foto di belakangnya beliau itu, foto keluarga. Terus beliau bercerita lagi, gimana kehormatan saya. Saya ini jenderal bintang 2, tapi istri saya dibegitukan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Pak Hendra mengajak saya keluar, ya kemudian keluar dari ruangan. Keluar dari ruangan, saya temui Cu dengan Baikuni yang kebetulan ada di ruangannya Cu. Saya sampaikan, ini ada perintah dari Pak Kadif. Awal mulanya Cu menanyakan, yakin Bang? Ya yakin ya, ini perintahnya begini mau gimana lagi. Kemudian Cu keluar, sisa saya dengan Baikuni yang mulia. Kemudian Baikuni sempat bilang, Bang kita jaga-jaga Bang. Ya bolehlah kita simpan. Terus Baikuni menyarankan disimpan di flash disk. Saya bilang kalau di flash disk itu gampang rusak dan gampang hilang. Terus Baikuni nyampaikan, saya kebetulan punya eksternal hard disk Bang, sekalian saya backup file pribadi. Sebelum laptop saya serahkan. Ya sudah nggak apa-apa. Saudara kapan merusak laptop itu?
keesokan harinya kalau nggak salah yang mulia. Bagaimana ceritanya saudara merusak laptop itu? Karena malamnya Pak Ferdi sempat menelpon saya lagi. Oh, malam sempat menghubungi lagi saudara Ferdi Sambo. Bagaimana? Apa yang disampaikan saudara Ferdi Sambo? Nanyakan, sudah kamu kerjakan belum itu? Saya bilang siap sudah, padahal belum karena laptopnya masih dibawa oleh saudara Baikuni. Terus? Makanya besok ketika Baikuni sudah menyerahkan kepada saya laptop dan sudah disampaikan sudah terbackup, sudah terformat bang, sudah bersih, oke ya sudah. Kemudian saya rusak laptop tersebut. Saya sempat ragu makanya saya masih simpan, tidak saya musnahkan yang mulia. Saudara ragu dan makanya tidak dimusnahkan. Apa yang membuat saudara ragu? Ya seperti tadi disampaikan oleh saudara Cu itu yang mulia. Karena saya kan mendengar hal yang berbeda yang disampaikan oleh Kapolres, yang disampaikan oleh Pak FS berbeda dengan apa yang ada di CCTV yang mulia. Apalagi yang saudara ketahui? Hanya itu yang mulia. Hanya itu. Siap. Kapan saudara dipatsus? Tanggal 8 yang mulia. Tanggal 8 Agustus. Saudara ikut di sidang kode etik? Ikut yang mulia. Apa hukuman saudara? Di PTDH yang mulia. PTDH, dan saat ini saudara juga dijadikan terdakwa di perkara ini. Bagaimana perasaan saudara? Sedih yang mulia. Kenapa sedih? Ya, saya hanya bekerja aja yang mulia. Bagaimana? Hanya bekerja yang mulia. Hanya bekerja saja. Siap. Saudara dibohongin kayak gini gimana? Apa jabatan saudara sebelumnya? Wakaden Paminal. Wakaden Paminal. Kemudian saudara dibohongin seperti ini. Saudara sudah di PTDH dan sekarang saudara menjalani pidananya. Selanjutnya ke saudara Baikuni. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat pada negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang Mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One.
kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan, hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi nanti, kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Enak sih, Kak. Enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari Kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.